Di sebuah desa tua yang tersembunyi di kaki gunung, ada sebuah rumah kayu berdinding anyaman bambu yang selalu tertutup rapat menjelang senja. Tak ada yang berani mendekat, apalagi mengetuk pintunya, bukan karena pemiliknya kejam, tetapi karena satu jendela di bagian belakang rumah itu selalu menampakkan bayangan. Bayangan yang tak pernah bergerak, tak pernah hilang, dan konon hanya muncul saat bulan sabit menggantung rendah di langit. Penduduk menyebutnya bayangan ratri, tapi tak satu pun tahu siapa atau apa sebenarnya sosok itu. Cerita ini bukan sekadar kisah horor, bukan pula legenda turun-temurun yang berubah di mulut para tetua. Ini adalah catatan nyata dari seorang pemuda bernama Arga, yang datang ke rumah warisan keluarganya dengan tujuan sederhana, menjualnya. Namun niat itu berubah menjadi perjalanan jiwa, menembus batas antara alam nyata dan yang gaib, membuka pintu-pintu rahasia yang seharusnya tetap terkunci. Ketika masa lalu bangkit dan batas dunia mulai retak, Arga harus memilih, melarikan diri seperti mereka yang dulu, atau menghadapi kegelapan yang selama ini hanya dibisikkan dalam mimpi buruk. Karena dalam rumah itu, di balik jendela belakang, sesuatu telah menunggu selama puluhan tahun. Dan kini, ia terbangun. Langit mulai menghitam saat Arga menapakkan kaki di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik lereng Gunung Salakan. Jalanan berbatu basah oleh kabut senja, dan suara gemerisik pohon bambu seperti bisikan rahasia yang enggan diungkap. Di antara bayangan pohon-pohon tua dan embun yang menggantung di udara, berdirilah sebuah rumah kayu tua berlumut dengan pagar reot. Warga menyebutnya Omah Telung Jagat, rumah tiga dunia. Tak ada satupun warga yang mau tinggal di sana, kecuali seorang kakek bernama Mbah Kirun yang menyambut Arga dengan mata sayu dan kalimat pertama yang menggantung di udara, "Kowe wes siap urip ana ing tengahing jagat jin, manungsa, lan lelembut." Saat malam menjelang dan cahaya lampu Petromax memantul di dinding rumah yang kusam, Arga merasakan hawa yang berbeda, seperti berada di ruang antara dunia nyata dan mimpi buruk. Di setiap sudut rumah itu tergantung sesajen bunga kantil dan kemenyan yang masih mengepul. Mbah Kirun dengan suara lirih memperingatkan, jangan pernah buka jendela belakang. Bukan karena angin malam, tapi karena ada yang ingin masuk. Arga hanya tertawa kecil, mengira itu mitos kuno. Namun, dari kejauhan, suara lonceng kecil berdenting sendiri, padahal tidak ada angin. Menjelang tengah malam, ketika suara jangkrik lenyap mendadak dan dunia terasa diam membatu, Arga terbangun oleh suara ketukan lembut dari arah belakang rumah. Suara itu teratur, pelan tapi menusuk. Ia berjalan pelan menuju jendela belakang yang ditutupi kain putih. Dari balik tirai, ia melihat bayangan samar seorang wanita berdiri mematung. Rambutnya panjang tergerai, dan tubuhnya diam tak bergerak seolah waktu membeku di sekelilingnya. Arga mundur dengan jantung berdebar, tapi rasa ingin tahunya tumbuh seperti api kecil yang sulit dipadamkan. Keesokan paginya, Mbah Kirun hanya menatap kosong keluar jendela, sambil mengunyah sirih dengan mata berkaca. Bayangan itu bukan hantu biasa, gumamnya. Dia menunggu seseorang yang cukup bodoh untuk membuka jalannya kembali ke dunia ini. Arga mulai menyadari bahwa penelitian antropologinya telah menyeretnya masuk ke jantung sebuah kutukan tua yang belum selesai. Namun yang belum ia tahu, rumah itu tak hanya menyimpan bayangan masa lalu, tapi juga menanti penebusan darah baru. Malam kedua di rumah tua itu tak memberi Arga kesempatan untuk benar-benar tidur. Denting lonceng kecil kembali terdengar, namun kali ini disertai bisikan samar dalam bahasa Jawa kuno yang tak sepenuhnya ia pahami. Ia membuka buku catatannya, mencoretkan tanda-tanda yang ia dengar, berharap bisa dicocokkan dengan literatur antropologi. Namun saat ia menoleh ke arah jendela belakang, kain putih penutup itu terlihat basah seperti disiram embun dingin dari dunia lain. Bayangan perempuan itu muncul lagi, namun kali ini lebih dekat, lebih jelas. Matanya tak terlihat, hanya gelap seperti dua lubang kosong yang menghisap cahaya dan harapan. Mbah Kirun mendadak jatuh pingsan malam itu, tepat setelah membaca doa penutup dari kitab kuno bertulisan tangan. Saat sadar, ia menggigil dan menangis seperti anak kecil. "Dia sudah tahu kau di sini, Cah," ucapnya dengan suara patah-patah. Bayangan itu dulunya bukan jin. Ia manusia, tapi bukan manusia biasa. Ia pernah dikutuk hidup-hidup karena terlalu tahu rahasia yang tak boleh diucapkan. Arga merasa tengkuknya dingin. Ia mulai menyadari bahwa penelitian ini lebih dari sekadar budaya dan cerita rakyat. Ia sedang berjalan di ujung batas antara ilmu dan kutukan nyata. Di luar rumah, angin malam membawa aroma bunga kantil yang menusuk,
dan anehnya, suara tangisan perempuan samar terdengar dari sumur belakang rumah. Arga memberanikan diri melihat ke sana. Sumur itu ditutup rapat dengan penutup besi yang terkunci dengan rantai karat. Tapi saat ia mendekat, air di dasar sumur memantulkan wajahnya, dengan bayangan perempuan berdiri tepat di belakangnya, padahal tak ada siapa-siapa. Ia jatuh terduduk, dan saat itu, rantai sumur bergoyang sendiri seperti sedang ditekan dari dalam. Tengah malam itu, Arga bermimpi berjalan di lorong sempit berlumur darah, dindingnya berisi cat tangan manusia dan tulisan aksara Jawa kuno yang terbakar perlahan. Di ujung lorong, sosok perempuan itu duduk sambil menyisir rambut dengan sisir emas yang berdarah. Ia berbicara langsung ke dalam hati Arga, tanpa suara, tapi terasa nyata, "Tolong bukakan jalanku. Aku dikubur bersama rahasia yang ingin kubisikkan padamu." Arga terbangun dengan tubuh kaku, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Namun yang membuatnya benar-benar membeku, adalah kenyataan bahwa sisir emas itu kini tergeletak di atas bantalnya. Pagi itu, Arga duduk membatu di ranjang bambu dengan tangan masih menggenggam sisir emas berlumur darah kering. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi, tapi luka goresan di telapak tangannya, tepat tempat ia menggenggam sisir dalam mimpi, terasa nyata. Mbah Kirun menatap benda itu dengan wajah pucat. "Itu milik Nyi Ratri," gumamnya lirih. Perempuan yang pernah disebut penjaga batas. Dulu ia dianggap membawa kutukan karena bisa melihat makhluk di 3 alam. Warga desa mengikatnya, menyiram tubuhnya dengan air jerami dan menguburnya di antara 2 jagat, di sumur yang kau lihat tadi. Hari itu, Mbah Kirun membawa Arga ke ruangan paling belakang rumah, di balik lemari tua yang menutupi pintu kecil menuju ruang rahasia. Di sana, tergantung kain mori dengan tulisan aksara kuno yang katanya tak bisa dibaca sembarangan. Di balik kain itu, terdapat sebuah cermin besar berbingkai ukiran naga dan tumbal, sebuah peninggalan dari zaman kolonial yang menurut Mbah Kirun menjadi medium penghubung antara alam gaib dan dunia manusia. "Jangan menatap terlalu lama," ujar Mbah Kirun, "karena cermin ini bukan hanya memantulkan bayanganmu, tapi juga niat jiwamu." Namun malam itu, Arga melanggar peringatan itu. Setelah Mbah Kirun tertidur, ia menyalakan lilin dan duduk di depan cermin. Tatapannya menembus ke dalam bayangan dirinya sendiri, lalu kabur, lalu berubah. Dalam cermin, ia melihat hutan penuh sesajen, makam-makam tanpa nisan, dan perempuan berselubung kain kafan berjalan di antara kabut. Tiba-tiba, cermin itu retak, bukan secara fisik, tapi retak dalam bayangan, dan dari celah retakan itu, mata Nyi Ratri muncul, menatap Arga penuh dendam sekaligus harapan. Lilin padam sendiri, rumah itu berguncang, perlahan, dan dari bawah lantai bambu terdengar suara gemeretak rantai, sumur itu, terbuka sedikit demi sedikit. Arga terbangun dari pingsan dengan tubuhnya setengah berada di luar ruangan, di depan pintu sumur. Di tangannya kini bukan hanya sisir emas, tetapi juga potongan rambut panjang yang masih basah, seolah baru dipotong dari kepala seseorang yang hidup. Sementara itu, suara-suara dari dalam sumur terus memanggil namanya dengan nada sedih dan mengibah. Mbah Kirun memandanginya dari kejauhan dengan mata yang tak lagi seperti manusia biasa. "Gerbangnya sudah terbuka, Cah," bisiknya. "Kau harus siap, karena sekarang bukan hanya dia yang tahu kau di sini. Tapi seluruh jagat gaib sudah mencium keberadaanmu." Arga mengurung diri di kamar, mencoba mencari penjelasan ilmiah atas semua yang terjadi. Namun tiap kali ia menatap potongan rambut basah yang kini disimpan dalam toples kaca, bisikan lirih terus terdengar dari dalam benda itu. Bisikan yang kadang berubah menjadi tangis, kadang menjadi teriakan. Ia mulai mencatat simbol-simbol dalam mimpinya, dan menyadari bahwa semuanya membentuk pola segel kuno berbentuk mata terbalik, simbol yang dalam kepercayaan Jawa disebut Watu Wicaksana, gerbang menuju tempat roh-roh tersesat. Dalam salah satu coretan Mbah Kirun yang ia temukan, ada satu kalimat yang digaris merah, "Gerbang akan terbuka jika tumbal tidak selesai." Sore itu, Mbah Kirun memutuskan untuk mengungkapkan yang sebenarnya. 50 tahun lalu, desa ini pernah diserang kemarau berkepanjangan, sawah mati, ternak kurus, dan bayi-bayi lahir dalam kondisi cacat. Sesepuh desa memanggil Nyi Ratri, perempuan sakti yang tinggal terasing di hutan, meminta bantuannya menghubungi alam gaib untuk menyelamatkan desa. Namun begitu hujan turun dan keadaan membaik, mereka justru menuduh Nyi Ratri melakukan perjanjian dengan jin dan menyimpan ilmu hitam. Ia disiksa, diikat rantai besi, dan dilempar hidup-hidup ke dalam sumur tua yang kini menjadi pusat kekacauan semua ini.
Yang lebih mengerikan, tumbal penyegelan sumur itu tidak pernah sempurna, karena darah Arga adalah bagian dari hutang lama. Malam tiba tanpa suara jangkrik, angin tak berembus, dan udara menjadi terlalu hening untuk ukuran pedesaan. Saat Arga melangkah keluar rumah, ia melihat tanah di sekitar sumur retak dan dari sela-selanya muncul kabut keabu-abuan yang meliuk seperti ular. Di ujung kabut, berdiri sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya kuning lusuh yang basah oleh darah di bagian perut. Tapi kali ini bukan bayangan. Ia nyata, langkahnya lambat, namun setiap geraknya membuat tanah di bawahnya retak seperti kaca diinjak. Di lehernya tergantung kalung tulang bayi, dan dari matanya mengalir darah hitam. Ia memanggil nama Arga, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari janji lama yang harus ditepati. Arga ingin lari, tapi tubuhnya terkunci seperti dipaku ke bumi. Sosok Nyi Ratri kini berdiri tepat di depannya. "Mereka menipuku," ucapnya lirih. "Aku tak ingin balas dendam, aku ingin kebenaran." Lalu tiba-tiba, tangan kanannya mencengkeram dada Arga, dan dalam sekejap ia terseret masuk ke dalam penglihatan lain, masa lalu berdarah saat ritual penyegelan berlangsung. Arga melihat dirinya, atau seseorang yang mirip dirinya, sebagai bocah kecil yang diserahkan dalam upacara tengah malam, lalu dilarikan oleh Nyi Ratri sebelum tumbal itu sempurna. Ia sadar, dirinya adalah warisan darah dari upacara itu. Dan malam ini, adalah saat di mana tumbal yang tertunda harus ditebus. Saat Arga tersadar dari penglihatan itu, ia mendapati dirinya sudah berada di tepi sumur. Tanah di sekelilingnya penuh ukiran simbol-simbol yang menyala merah menyala dalam gelap. Mbah Kirun berdiri beberapa langkah di belakangnya, tubuhnya gemetar, tapi mata tuanya menatap kosong, seakan bukan dirinya lagi yang mengendalikan tubuh itu. "Penjaga sudah terbangun," gumamnya lirih. Dari dasar sumur terdengar suara gemeretak rantai tua, lalu muncul aroma busuk bercampur bunga kenanga dan daging hangus. Kabut tebal menggulung naik, dan dari dalam sumur, keluar sesosok makhluk setengah manusia, setengah binatang, bermata tiga, bertanduk patah, dan kulit bersisik seperti ular. Makhluk itu bukan sembarang hantu. Ia adalah Jagat Wisesa, entitas yang dulu dipanggil oleh sesepuh desa sebagai pelindung, namun kemudian dikurung kembali dengan tumbal darah. "Tumbalmu belum selesai," desis makhluk itu sambil mendekat, suaranya menggema dari arah yang tak bisa ditebak. "3 generasi menyimpan janji, dan kau adalah akhir dari ikatan itu." Arga tak bisa bergerak, tubuhnya seolah terhisap oleh pusaran gaib yang muncul di tanah. Sementara itu, Mbah Kirun justru mulai melantunkan mantra kuno dengan suara bergetar, namun setiap kata yang keluar, darah mengucur dari hidung dan telinganya. Mantra itu bukan untuk mengusir, tapi untuk memanggil roh-roh terdahulu agar menilai, apakah Arga layak ditebus atau diselamatkan. Tiba-tiba langit berubah kelam, bukan karena malam, tapi karena awan hitam pekat menggulung seperti arus sungai terbalik. Petir menyambar pohon-pohon di sekitar rumah, namun tidak mengeluarkan suara. Alam seakan ditahan dalam jeda waktu yang menyakitkan. Lalu, muncul cahaya dari balik leher Arga, sebuah tanda lahir yang selama ini ia anggap biasa, kini menyala merah dan membentuk pola spiral bercabang 7. Jagat Wisesa mundur sejenak. "Tanda Ratri, kau adalah titisan pelindung, bukan tumbal." Nyi Ratri muncul kembali di sisi Arga, namun kali ini mengenakan jubah putih dan membawa pusaka berupa keris kecil bercahaya. Ia menatap makhluk itu dengan tenang. "Biar dia menuntaskan yang kalian batalkan." Dengan gemetar, Arga menerima keris dari tangan Nyi Ratri. Ketika logam pusaka itu menyentuh kulitnya, suara ratusan jiwa terdengar meraung dari segala arah. Jagat Wisesa meraung marah, lalu melemparkan tubuh Mbah Kirun hingga membentur dinding bambu dan tak bergerak lagi. Kini, pertarungan jiwa dimulai, bukan dengan kekerasan biasa, tapi dengan tarikan batin antara 3 dunia, alam manusia, alam roh, dan alam penjaga. Arga tahu, jika ia gagal, seluruh desa akan menjadi tanah mati, dan namanya akan dilupakan. Tapi jika ia berhasil, bukan hanya dirinya yang selamat, melainkan sejarah kelam keluarganya bisa ditebus, atau dimusnahkan untuk selamanya. Tubuh Arga menggigil hebat saat cahaya dari keris pusaka menyatu dengan tanda spiral di lehernya. Ledakan cahaya terjadi, membelah tanah dan langit dalam kilatan putih membutakan. Jagat Wisesa melolong, tubuhnya mulai retak seperti tembikar tua, dan dari celah-celah itu, keluar asap hitam pekat berwujud wajah-wajah manusia yang menangis. Mereka adalah roh-roh tumbal masa lalu, yang akhirnya bebas dari kutukan panjang.
Tapi jagat Wisesa menolak lenyap begitu saja. Ia melompat ke arah Arga, mengerahkan kekuatan terakhirnya dalam raungan yang bisa membuat darah membeku. Namun, di detik terakhir, muncul bayangan lain, tinggi, berjubah hitam dengan mata menyala biru. Ia tak lain adalah roh leluhur Arga, sosok misterius yang sejak awal menjaga darah keluarganya dari kehancuran total. "Tugasmu selesai, cucuku. Biarkan aku menutup ini selamanya," ucapnya sebelum memeluk tubuh makhluk mengerikan itu, dan bersamaan dengan itu, keduanya terbakar dalam api biru yang tidak meninggalkan abu. Sumur tua runtuh seketika, menyisakan kawah kecil dengan cahaya samar dari dalamnya, seakan portal telah ditutup dan dikunci dari dalam oleh pengorbanan suci. Arga jatuh tersungkur, tubuhnya dipenuhi luka dalam, tapi dadanya terasa ringan untuk pertama kali. Kabut yang selama ini menyelimuti desa perlahan menghilang, suara burung kembali terdengar, dan langit memancarkan warna jingga lembut. Nyi Ratri berdiri tak jauh darinya, kini dalam wujud wanita biasa, tanpa aura mistis, tanpa tatapan gaib. Ia tersenyum dan berbisik, "Penjaga telah pergi, tugasmu baru dimulai." Lalu ia perlahan menghilang bersama angin pagi, menyisakan bau kenanga yang samar namun damai. Beberapa minggu kemudian, Arga tinggal sendiri di rumah peninggalan Mbah Kirun. Ia membersihkan altar, menata kitab lama, dan menanam pohon kenari di atas bekas sumur. Setiap malam bulan sabit, ia duduk menghadap jendela belakang, yang kini hanya memantulkan bayangannya sendiri. Namun kadang, ketika angin berdesir terlalu pelan dan lilin padam tanpa sebab, ia tahu, tak semua bayangan hilang. Beberapa hanya tertidur, menanti dipanggil kembali oleh darah dan waktu. Tapi Arga sudah siap, ia bukan lagi tamu di rumah itu, ia kini penjaganya. Sekian, terima kasih.